TKI Korea bertahun-tahun kerja di Korea, bukannya pinter bahasa Korea, tapi malah pinter bahasa daerah lain. Ngapak, Sunda, kok bisa ya? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Wong Dewek. Nah, mungkin teman-teman di rumah mempunyai saudara atau tetangga teman-teman yang bekerja di luar negeri, katakanlah di Timur Tengah, di Arab misalnya. Terus ketika pulang ke daerah asal itu bahasa Arabnya pinter. Tapi kok kenapa berbeda dengan TKI Korea ya? Kenapa TKI Korea itu meskipun bertahun-tahun kerja di Korea Selatan, tetapi ketika disuruh berbicara dengan bahasa Korea itu kesulitan ya teman-teman. Berbeda dengan TKI dari negara lain. Nah, dalam video kali ini akan coba saya uraikan kenapa bisa seperti itu. Perlu teman-teman ketahui, ada banyak sekali jenis pekerjaan-pekerjaan di Korea Selatan itu yang tidak membutuhkan komunikasi berbahasa Korea secara intens. Nah, di sini teman-teman jangan salah paham dulu. Komunikasi itu tetap diperlukan, tetapi hanya di tahap-tahap pertamanya saja, di bulan-bulan pertamanya saja. Ketika pekerja Indonesia itu baru bekerja di Korea Selatan beberapa bulan. Nah, di bulan-bulan awal itu memang komunikasi dalam berbahasa Korea itu intens dilakukan. Tetapi ketika pekerja Indonesia itu sudah mulai menguasai pekerjaan yang harus dilakukan, orang-orang sini itu, orang-orang Korea itu cenderung membiarkan. Ibaratnya dalam bahasa Koreanya itu istilahnya, ya, niga arasohe, niga arasohe. Nah, niga arasohe ini dalam bahasa Indonesia itu boleh diartikan, udahlah tinggal kamu atur sendirilah. Kamu yang ngerti kerjaannya, kamu atur sendiri. Tinggal urus kamu aja lah sendirilah, saya nggak mau tahu begitu. Iniga arasohe, kamu atur sendiri aja lah enaknya gimana. Mau kecepatannya dicepetin kek, mau diturunin kek, mau digimanain kek, pokoknya terserah kamu, yang penting targetnya kecapek. Nah, orang-orang Korea itu wataknya seperti ini ya, jadi nggak mau tahu, yang penting target tercapai. Nah, karena memang pekerjaannya itu sudah dikuasai, maka komunikasi pun sangat jarang dilakukan. Ibaratnya komunikasi itu dilakukan seperlunya saja. Misal mesinnya rusak, kita tinggal ngomong ke mandor, banjang nim, gigi gak ande, misalkan gitu. Udah komunikasinya gitu doang. Habis itu ya udah mandor benerin kan. Misal ada buliang yang keluar, sajang nim, buliangin nawa. Udah gitu doang, buliang nawa yo, biar sopan ya. Buliang nawa yo. Udah kita ngomong gitu doang, ntar dibenerin sama mandornya. Kita tinggal nunggu saja. Ya mungkin disuruh ngambil kunci, kan ngambil kunci apa ya memang kita harus tahu. Tapi komunikasinya memang hanya sebatas itu, tidak seintens yang teman-teman perkirakan. Makanya nggak aneh kalau TKI Korea itu meskipun lama kerja di Korea, termasuk saya sendiri ya teman-teman ya, bahasa Koreanya itu B aja, biasa aja, malah mengalami kesulitan ketika disuruh ngomong berbahasa Korea. Karena memang ya komunikasi intensnya itu jarang dilakukan. Bahkan banyak sekali kasus juga di mana pekerja Indonesia itu ketika baru datang itu yang ngajarin pekerjaannya orang Indonesianya langsung, senior orang Indonesianya langsung. Nah, namanya juga junior, kita kan harus mengikuti omongan senior. Kalau semisal seniornya ini orang Jawa, juniornya orang Lampung, nih orang Lampung ini, si junior ini malah pinter bahasa Jawa, bukan pinter bahasa Korea, karena kan ngikuti omongan seniornya. Ditempatkan di pabrik yang isinya orang Jawa semua, sehari-hari ngomong Jawa, ya makanya pulang-pulang ke kampung bukannya pinter bahasa Korea, malah pinter bahasa daerah lain. Loh, kok kamu kerja di Korea apa kerja di Jawa begitu kan? Ya karena memang di sini komunikasinya memang dalam berbahasa Korea itu nggak seintens yang teman-teman perkirakan. Ini adalah alasan utama kenapa TKI Korea itu meskipun lama kerja di Korea Selatan itu komunikasinya memang kurang. Meskipun ada juga beberapa pabrik yang membutuhkan komunikasi secara intens, tapi kebanyakan memang komunikasi itu dilakukan intensnya itu di awal bulan-bulan pertama saja, ketika pekerja itu baru datang ke Korea Selatan, ketika baru memulai pekerjaan saja, kan otomatis kan diajarin kan sama orang Koreanya, sama mantor Koreanya, suruh begini. Nah, itu memang komunikasinya agak intens tuh di awal-awal pertama. Tapi ya kalau kamu udah bisa ibaratnya udah dibiarin ya, kamu udah bisa ini biarin kan. Kerjanya udah ngerti, kecuali memang ada sesuatu yang rusak atau gimana,
baru kita ngomong ke mandor, "Igo andeyo, igo gojang nayo, puliangi nawa." Ya udah komunikasinya gitu doang, men. Nggak ada komunikasi yang rumit, yang kompleks. Paling yang disuruh bawain kunci, "Igo gajwa, gakwa, renci gajwa, misal speno gajwa, mangci gajwa." Ya itu kan alat-alat kerja kan emang udah dipelajari kan sama teman-teman di rumah. Itu di 3 bulan pertama itu, ketika komunikasi intens dilakukan, itu teman-teman sudah bisa memulai menangkap apa yang diucapin oleh orang-orang Korea. Karena ketika baru datang itu memang orang Korea itu ngomongnya agak kayak orang kumur-kumur, agak nggak jelas begitu. Teman-teman pasti mengalami kesulitan, hampir semuanya lah mengalami kesulitan dalam segi percakapan sehari-hari. Karena memang ya bahasa yang dipelajari kan di rumah berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Korea di sini. Ditambah lagi setiap daerah itu logatnya berbeda. Daerah atas Gyeonggi-do dengan daerah bawah Gyeongsangbuk-do itu berbeda. Daerah Gyeongsangbuk-do dengan daerah Busan berbeda lagi. Tiap daerah itu masing-masing ada logatnya sendiri, atau dalam bahasa Korea itu namanya saturi. Misalkan kalau Seoul saturi kan ngomongnya halus. Odi gayo saturi, kalau orang Seoul kan ngomongnya halus. Bab 먹었어요 beda sama orang Busan. Bab 먹니 bukan. Bambongno, saya juga kurang tahu sih logat Busan. Pokoknya kalau orang Seoul itu ngomongnya 괜찮아, 괜찮아요. Kalau orang Busan ngomongnya 괜찮어, giana, giana. Kalau orang Seoul itu ngomongnya 괜찮아. Kalau orang daerah bawah itu ngomongnya giana, giana, ya giana. Begitu ya. Jadi memang di Korea pun ada logatnya, nggak cuma di Indonesia. Nah, ini adalah alasan kenapa orang TKI Korea itu dalam berbahasa Korea sehari-hari agak kurang ya, teman-teman. Karena memang kita di sini itu fokus untuk bekerja ngasilin uang. Komunikasi itu belakangan lah ibaratnya. Makanya ya nggak aneh, teman-teman itu meskipun lama kerja di Korea itu nggak jamin bahasa Koreanya pinter. Karena ya memang kita di sini suruh kerja, nggak disuruh berkomunikasi. Berbeda dengan TKI dari negara lain yang memang yang dituntut itu komunikasi. Karena kan kalau di negara lain itu kan mereka kerja di rumah majikannya kan. Kalau kita kan pekerja Korea itu kerja di pabrik, pulang datang kerja selesai ya pulang, ketemu teman-teman sedaerah masing-masing kan begitu. Makanya komunikasi itu jarang dilakukan. Makanya nggak aneh TKI Korea itu lamanya kerja di Korea nggak menjamin kemampuan bahasa Koreanya itu memang nggak menjamin kemampuan bahasa Koreanya pinter. Karena memang di sini ya semua itu dituntut untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Oke, sekian dulu video Dermayo Korea kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan buat teman-teman untuk belajarnya kendor. Tetap belajar bahasa Korea dengan giat agar di ujian tahun depan bisa lulus, bisa sampai ke Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton video Dermayo Korea sampai habis. Sampai ketemu di video Dermayo Korea berikutnya. Assalamualaikum.